mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukom Sines PDI, Guru Biologi SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 dengan nomor induk 22078730025 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi jaringan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan? Sudah, siapkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak sehat atau sakit? Ada. Siapa yang sakit? Siti Muntang. Banyak yang sakit ya? Siapa lagi yang sakit? Haja Suhela. Si anu mana? Si Siti Muntamah Hadijah. Sakit juga? Ya, banyak yang sakit ya? Oke, kita absen satu persatu lah ya. Ahmad Wahyu Al-Sabah. Hadir, Pak. Arun Melinda. Hadir. Astrian Jelita. Tidak ada. Berhenti ya? Bagas Samdian. Cantika. Dieka Putra Nurdin. Hadir, Pak. Fatimah Zahra. Faza Aulia. Hermawan. Hadir, Pak. Oke. Hari ini sakit, besok kita doakan mudah-mudahan bisa masuk kembali, kemudian bisa hadir kembali dengan kita agar bisa belajar seperti semula. Baik, hari ini kita akan masuk materi yang baru, tapi sebelum kita masuk materi yang baru, Bapak akan mengingatkan kemudian refresh memori kalian tentang pelajaran minggu kemarin. Ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Apa? Sel. Apa itu sel? Bagian terkecil dari molekul. Kemudian, apa yang kalian tahu tentang jaringan? Apa kira-kira? Apa saja? Jaringan. Jaringan apa saja yang kalian tahu? Jaringan Meister, jaringan Myrister, jaringan apa lagi?
jaringan muda, ya, jaringan dewasa. Oke, itu adalah pelajaran minggu kemarin. Mudah-mudahan walaupun sudah berlalu, tapi pelajaran minggu kemarin harus tetap masih diingat. Baik, hari Tuhan, di mana nanti di materi kali ini akan kita pelajari beberapa pembahasan tentang jaringan tumbuhan. Tapi sebelumnya akan saya berikan akan saya sampaikan tujuan dari kita mempelajari materi jaringan tumbuhan ini. Mudah-mudahan nanti dengan kita tahu tujuan mempelajari ini, kita tahu manfaat setelah mempelajari jaringan tumbuhan ini. Oke ya, kita lihat dulu jaringan tumbuhan ini. Mempelajari jaringan tumbuhan ini ada beberapa tujuan. Saya sampaikan dulu. Ini yang pertama. Yang pertama, dengan kita mempelajari jaringan tumbuhan, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan macam-macam jaringan yang ada pada tumbuhan. Ya, tidak hanya menyebutkan saja, tapi juga mampu menjelaskan jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Ya, jadi kalau nanti ditanya sama adiknya yang SMP, ya, atau adiknya yang SD, Kak, jaringan tumbuhan itu apa saja? Kalian mampu menjelaskan jaringan tumbuhan itu apa saja. Kemudian yang kedua, ya, jadi nanti kalian bisa menganalisis struktur dan fungsi jaringan meristem dengan benar. Jadi nanti akan kita belajar dengan meristem. Jaringan meristem itu fungsinya apa saja? Bisa dianalisa. Kalian bisa menjelaskan jaringan meristem itu apa saja fungsinya. Kemudian bisa menjelaskan jaringan meristem itu apa saja. Itu kalian bisa menjelaskan dengan benar. PBL. PBL itu adalah problem based learning atau metode atau model pembelajaran yang mengedepankan tentang pemecahan masalah. Jadi nanti ada masalah tentang jaringan tumbuhan, kalian mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Itu namanya PBL. Dan juga penilaian yang akan saya ambil nanti bisa diambil dari bagaimana kalian berdiskusi, kemudian bagaimana kalian mengemukakan pendapat, bagaimana kalian menyampaikan pendapat, bagaimana kalian mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Itu nanti akan diambil penilaiannya berbeda-beda. Nanti kalau yang misalnya yang aktif dia menyampaikan pendapat, yang aktif menjawab pertanyaan, yang aktif kemudian menyampaikan solusi dari permasalahan yang timbul, itu akan punya penilaian yang berbeda. Di samping penilaian kelompok juga nanti akan diambil penilaian secara individu. Oke, itu adalah penyampaian tujuan dan model pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke. Baik. Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari jaringan tumbuhan, akan saya tampilkan gambar di depan. Nanti silakan kalian analisa. Ya, ini gambar pertama adalah ini. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Pohon karet diapakan? Dipotong atau disadap ya. Kalau bahasa kita dipotong atau disadap. Kira-kira kalau dari gambaran kalian tentang motong karet ini apa yang timbul dalam pikiran kalian? Pembuatan sendal, apa lagi? Bahan ya, pembuatan bahan ya. Apa lagi? Karet gelang, ya. Pokoknya banyak produk yang dihasilkan dari karet ya. Kalau hasilnya seperti ini, hasilnya bagus seperti ini. Tapi coba lihat gambar kedua. Ini juga karet. Tapi apa yang terjadi? Potong. Gak mau potong. Potong ini. Oke. Tapi coba kita lihat gambar yang kedua. Ini juga batang karet. Batang karet yang juga disadap. Ya. Kira-kira apa yang ada dalam ini? Yang ada dalam benak kalian kalau lihat pemotongan karet yang seperti ini? Rusak. Ya, kalau rusak kira-kira gimana? Mati pohonnya ya. Atau gimana? Kualitas karetnya juga rusak. Kenapa? Tidak bisa menghasilkan karet, tidak bisa mengeluarkan karet ya. Kalau tidak bisa mengeluarkan karet, berarti nanti akan merugikan petani ya. Karetnya rusak,
kemudian pohonnya juga rusak dan tidak menghasilkan karet dan petani akan merugi. Ya, jadi permasalahan ini nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan dalam pembelajaran kali ini. Jadi nanti kenapa kok bisa motong karet sedemikian rupa sehingga bisa merugikan petani? Kalau dalam istilah petani namanya nyadap ini tekayu. Ya, tekayu itu adalah nyadap tapi kena kayunya. Biasanya kalau nyadap itu kan kulit bagian luarnya saja ya. Tapi namanya tekayu. Tekayu itu adalah nyadap karet tapi kena kayunya sehingga menyebabkan batang rusak. Oke, untuk memperjelas dari gambar kedua ini akan kita tayangkan video tentang orang nyadap karet. Jangan kalian saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan kebun karet dan contoh kebun karet yang nyadap itu ya. Penyadapannya atau pengambilan getahnya tidak benar ya. Seperti ini contohnya. Ini. Nah, lihat. Nah, ini ya. Ini tidak benarnya karena terlalu dalam, jadi terkena kayu dari kebun karet, dari pohon karet ini. Jadi ini nanti tumbuhnya pemulihan kulitnya nanti jadinya tidak merata, jadinya kayak ini. Ini susah nih kalau pemulihan, kalau pas disadap lagi ini susah sekali nih. Ini contohnya yang dulu ini menyayatnya asal-asalan, ini bisa dibilang asal-asalan sekali. Ini contoh pohon-pohon yang lain ini. Apabila benar cara menyadap atau menyayat kulitnya, apabila benar bisa bergonta-ganti dalam satu musim, itu bisa berganti sampai bawah sini habis, nanti pindah sebelah sini, sebelah baliknya habis lagi. Nah, sudah habis, ini sudah pulih kembali. Nah, tapi kalau ini tidak bisa, ini sampai atas sana nggak bisa. Ini nggak bisa disadap kayak seperti ini, nggak bisa diambil kulitnya, sadap. Jadinya merusak. Ya, salah satunya nanti untuk peremajaan, diremajakan kembali butuh biaya lagi, butuh biaya dan nunggu nanti sekitar 6 tahun lagi baru bisa sadap kembali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari gambar dan video tadi kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran kita? Kira-kira dari gambar tadi yang nyadapnya salah, kemudian dari video yang kita lihat tadi, kira-kira apa yang muncul dalam ini? Yang tergambar dalam pemikiran kalian? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Setelah melihat tayangan tadi, muncul beberapa pertanyaan dalam benak kalian sudah bisa menganalisa dari gambar dan video itu. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Kelompok yang minggu kemarin tentang sel. Sekarang silakan kalian gabung lagi dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi tentang masalah yang timbul pada hari ini. Silakan. KPD untuk mengerjakan tugas sesuai dengan orientasi masalah yang timbul tadi, yang kita lihat di video dan gambar tadi. Ini ada KPD atau lembar kegiatan peserta didik. Nanti silakan dikerjakan, kemudian dikerjakan di kelompok. Dikerjakan di kelompok. Saya bagi juga modulnya sekalian. Modul pembelajaran. Di situ ada muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan kita tadi. Ya, dengan permasalahan kita tadi yang ditayangkan tadi. Jadi jawaban dari pertanyaan di AKPD itu nanti ada di modul, kemudian nanti ada juga di buku sumber
Ya, buku sumber yang akan saya bagikan juga. Ini buku sumbernya. Yang maksudnya adalah kalian bisa mencari jawaban LKPD itu dari beberapa literatur, bisa dari buku ajar, kemudian dari modul, kemudian dari internet atau Android yang kalian punya. Jadi silakan nanti kalian bisa mencari sumber jawaban ini dari Google. Kemudian diskusikan dengan kelompok, ya masing-masing. Kemudian cantumkan hasil kelompok Anda pada bagian yang disediakan dalam LKPD. Kemudian pada akhir diskusi terkelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti akan ada presentasi LKPD. Dan terakhir nanti tanyakan kalau tidak paham dengan kawannya atau dengan saya nanti. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang tidak paham silakan tanyakan ya. 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 Dari kabin depan itu baca ini. Nah, kalau yang dari kabin ini nanti cari di modul sama di internet kan ada dia ya. Silakan digunakan Android-nya atau digunakan HP-nya. Cari jawaban LKPD itu di internet. Bebas kalian menggunakan Google, ya, supaya lebih menambah kuat penjelasan nanti dari jawaban dari LKPD itu kan dibaca ini. Nah, nanti kalau udah dapat itu, udah dapat apa namanya, udah dapat di itu baru di baru itu, ya. Cari yang nomor 4. Dari penyadapan bisa kita lakukan kembali dengan semua pemerintah atau ada kembali sehingga bisa menghasilkan getah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal LKPD nomor 4. Soalnya ialah bagaimana solusi yang dilakukan agar penyadapan bisa kita lakukan kembali sehingga bisa menghasilkan getah yang banyak lagi. Jawabannya ada 3, yaitu 1.
Penyadapan yang dilakukan harus benar. 2. Penyadapan harus sesuai tekniknya dan tidak sembarangan. 3. Jika proses penyadapannya bagus, maka proses mengembalikan kulit baru akan tumbuh dalam waktu cepat. Itulah presentasi kelompok kami soal nomor 4. Oke, gimana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Menambahkan jawaban nomor 4 ya, silakan disimak. Silakan, Api Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi jawaban dari kelompok 4 tentang soal nomor 4. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar penyadapan bisa kita lakukan kembali sehingga bisa menghasilkan getah atau latek yang banyak lagi? Ada 3 cara. Pertama, mengetahui teknis penyadapan pohon karet, usia matang, tebal, irisan, pemasangan talang. Yang kedua, faktor penunjang agar getah karet mengalir deras, kesuburan lahan, umur tanaman karet, pemupukan karet. Proses pemupukan karet berpengaruh hasil getah. Jenis pupuk untuk tanaman karet, perhatikan dosis pemupukan. Terima kasih. Oke, jadi itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Yang intinya kita bisa menyimpulkan bahwa pemotongan karet atau penyadapan karet yang benar dari jawaban-jawaban yang kalian tadi, dari penyebab tidak keluarnya getah, kemudian kerusakan pada batang karet, kemudian tanamannya rusak, itu adalah akibat dari penyadapan yang salah. Apanya nih? Ininya penyebab dari tidak keluarnya karet itu apa saja kira-kira? Dari hasil diskusi kalian tadi. Yang pertama, salahnya pemotongan. Kemudian apa lagi? Penggunaan pestisida yang salah juga bisa menyebabkan kurangnya getah. Apa lagi kira-kira? Gangguan hama. Apa lagi tadi? Gangguan hama. Terus apa lagi? Penyadapan tekayu tadi ya. Yang tekayu itu adalah penyadapan yang sampai dengan jaringan paling dalam atau jaringan sampai dengan kayunya, sehingga getahnya itu tidak keluar lagi, bahkan bisa mengakibatkan karet itu rusak dengan sendirinya. Bisa sampai pemulihannya bisa sampai dengan 4 sampai 5 tahun lagi baru dia akan tumbuh jaringan baru lagi, kemudian pemulihan, kemudian bisa dipotong lagi. Kalau dia tidak bisa diremajakan, maka kayunya juga atau karetnya juga akan mati dan itu mengakibatkan kerugian pada petani. Sudahlah harga karet murah, karetnya juga tidak keluar, atau bahkan motongnya atau nyadapnya salah sehingga ruginya double. Apalagi sekarang harga karet murah ya, harga petani murah, harga komoditi murah, ya salah lagi nyadapnya sehingga ruginya double kali. Akhirnya petani juga yang rugi. Tapi kalau disadap dengan benar atau dipotong dengan benar dengan menggunakan metode yang benar, kemudian perlakuan yang benar, kemudian dipupuk dengan baik, pestisidanya juga menggunakan pestisida yang pas, ya, tidak mengganggu kesuburan dari tanah, tidak mengganggu kesuburan dari tanaman itu sendiri, itu insya Allah akan menghasilkan karet yang subur. Kemudian kalau karetnya subur, otomatis nanti akan menghasilkan getah yang baik dan bagus kualitasnya, gitu ya. Jadi itu hasil diskusi kita pada hari ini, mendapatkan jawaban ternyata karet yang motong karet yang tekayu bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi para petani. Oke, itu ya. Kita sampai di penutup pada kegiatan belajar kali ini. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari kalian mempelajari jaringan tumbuhan ini? Kira-kira yang bisa diambil hikmah mempelajari jaringan tumbuhan, terutama mempelajari tentang penyadapan karet yang tekayu. Apa hikmahnya? Kira-kira? Katakan, silakan. Siapa yang bisa ngambil hikmahnya ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran
adalah dengan mempelajari sistem jaringan tumbuhan, kita menjadi paham bagaimana menyadap karet yang benar. Kalau penyadapan dilakukan dengan benar, maka akan dihasilkan karet yang banyak dengan kualitas yang baik. Dengan mempelajari sistem jaringan tumbuhan, mengubah rasa merubah struktur data. Ya. Belum. Ayo. Dengan mempelajari sistem jaringan tumbuhan, kita menambah rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah. Oke, itu adalah hikmah kita mempelajari jaringan tumbuhan kita hari ini. Kata si Nina tadi bahwa dengan mempelajari jaringan tumbuhan, terutama tentang penyadapan yang tekayu tadi, kita bisa mengetahui bagaimana cara menyadap karet dengan benar. Kemudian juga dengan menyadapkan dengan benar, tentunya juga akan menghasilkan hasil yang baik. Dan juga dengan hasil yang baik, tentunya itu juga akan menambah rasa syukur kita terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Oke, itu adalah hikmah pelajaran kita hari ini. Untuk supaya lebih mendalami materi, saya coba akan tanya beberapa dari kalian tentang materi kita hari ini, ya, untuk evaluasi. Coba si Pandi, tadi apa saja faktor penyebab karet itu tidak muncul getahnya? Potongan tekayu, Ya, betul. gangguan hama, Kemudian kurangnya pupuk. kurangnya pupuk, ya itu salah satu penyebab karet itu tidak mengeluarkan getah yang baik. Itulah materi kita hari ini. Pada pertemuan minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu adalah jaringan pada hewan, ya, atau ulang lagi. Baiklah, karena tadi kita sudah menyelesaikan materi tentang jaringan pada tumbuhan, terutama pada permasalahan tentang penyadapan yang tekayu. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas jaringan tumbuhan, tentang jaringan pada tumbuhan atau pembagian jaringan pada tumbuhan, diantaranya adalah jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan lebih dalam, dan mudah-mudahan kalian semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti bagian seperti biasanya. Oke, sebagai tugas nanti silakan kalian kerjakan halaman atau pilihan ganda tentang bab jaringan tumbuhan. Silakan kalian kerjakan di rumah, ya, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, karena hari ini diskusinya baik dan semua juga aktif dalam diskusi, maka kalian mendapatkan reward yang sama, ya, untuk kerja kelompok kalian. Ya, tentang individu nanti akan saya nilai sendiri. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mari kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.